Halo para pecinta film, selamat datang di konten Storyline. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film mengenai seorang wanita yang berusaha keluar dari trauma dan meminta ampunan kepada Tuhannya atas apa yang telah menimpanya. Namun obsesi untuk mencari pengampunan berlebihan ini sepertinya tidak berujung baik. Bagaimana ceritanya? Sebelum masuk ke film, boleh bantu support channel ini dengan subscribe dan share agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Para pecinta film, inilah Saint Maud. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pasien yang meninggal secara tragis di sebuah ruangan di rumah sakit. Di balik pasien ini ada seorang perawat yang bersembunyi di kamar mandi dengan tangan dipenuhi darah seperti merasakan sesal atau sedih atas apa yang telah terjadi. Scene berpindah, hari-hari berlalu, perawat di scene awal yang ternyata bernama Maud kini telah terlihat baik-baik aja. Maud merupakan wanita muda yang mempunyai obsesi keimanan yang tinggi setelah apa yang menimpanya di rumah sakit dahulu setelah ia merawat pasien yang meninggal secara mengenaskan. Setelah kejadian itu, Maud selalu melakukan segala kebaikan demi mendapat pengampunan Tuhan. Hari itu, ia pergi menuju ke sebuah rumah di mana kali ini ia bekerja menjadi perawat pribadi. Maud akan merawat seorang wanita yang mengidap limfoma stadium 4, penyakit serius lah. Wanita ini bernama Amanda. Amanda adalah wanita yang dulunya merupakan seorang penari, seorang koreografer. Namun ia harus berhenti ketika penyakit limfoma ini menyerangnya. Hari-hari Maud lalui dengan sangat baik merawat Amanda, memandikan Amanda, melakukan terapi, memberikan obat tepat waktu, dan sebagainya. Di satu momen Amanda melihat kalung milik Maud, di mana kalung ini menandakan bahwa Maud merupakan orang yang sangat religius, orang yang taat kepada Tuhannya. Di satu malam ada seorang lelaki bernama Richard mendatangi kediaman Amanda, di mana Richard merupakan mantan suaminya, dan saat kedatangan Richard, Maud hendak pergi untuk berjalan-jalan keluar. Kita ditunjukkan dengan kepribadian Maud yang baik, yang merupakan seorang yang tulus, yang dermawan kepada seorang pengemis di sekitar kota. Singkat cerita, Maud ditelepon untuk kembali oleh Amanda, di mana saat itu Amanda sedang berkelahi dengan Richard. Tak terjadi apa-apa, mereka baik-baik saja. Maud pun membereskan kekacauan yang terjadi di sana. Di malam itu, di saat Amanda hendak beristirahat, ia meminta Maud untuk menemaninya. Oke, di sini Amanda bertanya mengenai beberapa hal terkait pekerjaan Maud sebelumnya dan lain-lain. Maud menceritakan ia keluar dari rumah sakit karena ia ingin melakukan perubahan, di mana perubahan ini datang dari keinginan Tuhan. Maud menceritakan bahwa ia terkadang mendengar Tuhan berbicara, berbisik kepadanya. Bahkan ia bisa merasakan kehadiran Tuhan bersamanya. Berbeda dengan Amanda yang biasa aja orangnya, Amanda tuh lebih kayak ateis. Ada scene di mana terkadang Maud selalu bertingkah aneh. Mungkin ini yang dimaksud dia sedang mendengar suara Tuhannya ya. Namun ya aneh sih. Lanjut singkat cerita, di suatu malam datang lagi wanita bernama Carol. Saat itu ia datang karena disuruh oleh Amanda untuk menemuinya. Maud pun membiarkan Carol masuk. Esok paginya, Maud menyiapkan sarapan untuk Amanda. Segala hal yang Maud lakukan sangatlah baik akhir-akhir ini. Sebelum sarapan, Maud pun berdoa untuk kebaikan Amanda, dan setelah berdoa, Maud katanya merasakan kehadiran Tuhan. Di scene selanjutnya ada sesuatu yang aneh, di mana kita diperlihatkan bekas luka pada perutnya Maud. Bekas luka apa kira-kira? Lanjut, semakin hari hubungan Maud dan Amanda semakin baik, sampai Amanda sebagai rasa terima kasihnya memberikan sebuah buku kepada Maud. Buku tentang ketuhanan. Malam itu, Maud yang penasaran karena Carol lagi-lagi menginap. Ia pun mengintip apa yang dilakukan Carol dan Amanda. Maud melihat mereka sedang bercinta, lesbian ternyata Amanda. Dan Carol ini merupakan wanita bayaran. Melihat itu, Maud yang tidak nyaman atas kesehatan majikannya, paginya ia mencoba berbicara kepada Carol untuk tidak lagi mengunjungi Amanda. Karena sekarang bukan itu yang Amanda butuhkan, melainkan perawatan yang baik dari Maud demi kesehatannya. Carol yang terlihat nakal ini ya akhirnya mengiyakan aja apa yang diminta Maud. Next, Maud pergi berjalan keluar, dihentikan oleh Joy, teman semasa di rumah sakitnya. Ternyata nama asli Maud adalah Katie dulunya. Joy menyapa Maud, menanyakan kabar serta kegiatannya sekarang. Namun obrolan mereka tak begitu baik ketika Joy menyinggung tentang masalah yang pernah menimpa pada satu pasien yang dirawat oleh Maud alias Katie dulu. Karena gak nyaman, Maud pun pergi dan Joy memberikan nomornya apabila suatu saat Maud membutuhkan teman. Maud bisa menghubungi Joy. Esok paginya seperti biasa, Maud merawat Amanda dengan baik. Lalu Amanda mendapat telepon yang sepertinya dari Carol.
Maud merasa ketakutan kalau Carol mengatakan semuanya kepada Amanda, cepu lah istilahnya. Dimana pada saat Maud berbicara dengan Carol, Maud meminta Carol agar nggak membicarakan semua omongannya kepada Amanda. Ini sebenarnya Maud lakukan karena ia gak mau lagi pasien yang ia rawat berakhir buruk seperti di scene awal. Makanya Maud dengan berusaha keras akan menjaga pasien yang ia rawatnya sekarang. Namun sepertinya Carol mengkhianati Maud nih. Terlihat di malam hari, Amanda mengadakan pesta mengundang banyak orang ke kediamannya. Hari itu adalah hari ulang tahunnya Amanda. Amanda di sini memperkenalkan Maud kepada teman-temannya dengan mengatakan bahwa Maud ini mencoba menjauhi Carol darinya. Ya intinya apa yang diucapkan oleh Maud kepada Carol di malam kemarin itu dibilangin lagi sama Carol ke Amanda. Kondisi ini membuat Maud gak nyaman karena ia merasa dengan suasana dan situasi seperti itu Amanda telah tersesat dan Maud hanya ingin menjaganya serta meluruskannya. Namun Amanda yang saat itu masih mengolok-ngolok Maud terus membuat Maud gak nyaman dengan situasinya. Hingga Maud memukul Amanda dan singkat cerita esok paginya Maud dipecat dari rumah Amanda dan kembali ke kediaman asalnya. Kejadian itu menjadikan Maud sekarang harus menganggur dan ia merasa telah gagal lagi dalam merawat pasiennya. Hingga hari-hari berlalu sangat buruk bagi Maud. Ia jadi sering melukai dirinya karena ia meyakini bahwa itu yang diinginkan Tuhannya sebagai hukuman untuk Maud. Hal-hal yang dilakukan Maud ini atas apa yang ia dengar, yang dimana Maud selalu beranggapan bahwa suara-suara itu merupakan suara Tuhan. Gak hanya melukai dirinya sendiri, Maud terlihat seperti menyimpang. Ia pergi ke bar dengan setelan yang terbuka. Ia bahkan melihat lelaki asing dan langsung mencolikannya. Tak sampai situ, ia pun rela melakukan seks dengan pria gendut di bar. Hingga pikirannya terkadang teringat kembali ke momen di mana ia berusaha menyelamatkan pasien hingga tewas. Ia sempat meminta Joy untuk datang dan menemaninya di bar itu. Namun Joy gak bisa datang dan ini membuat Maud jadi out of control. Namun ternyata saat ia pulang, ia berbicara seakan-akan ia telah melakukan apa yang diminta olehmu. Maksudnya adalah semua yang ia lakukan atas dasar bisikan-bisikan yang ia dengar sebagai pengampunan Maud karena telah gagal lagi merawat pasiennya. Bisikan-bisikan ini yang sudah pasti menurut Maud ini adalah bisikan-bisikan Tuhan. Tak sampai situ, Maud terlihat tambah parah lagi kondisinya. Ia seperti mengalami apa ya? Ini kayak kerasukan sekaligus kesakitan mungkin, karena kondisi ini membuat dia sampai melayang dengan sendirinya. Paginya ia membersihkan kekacauan yang terjadi akibat semalam dengan perasaan yang lebih baik lagi. Namun si anjing gak berhenti sampai situ dong. Di pagi itu, ia menyimpan beberapa paku di sepatunya dan ia harus memakai sepatu itu lagi-lagi karena ini adalah hukuman yang datang dari suara-suara yang ia dengar dan ia harus berjalan menggunakan sepatu itu demi ampunannya. Hari-hari berlalu, Maud masih gak bisa lepas dari pikirannya yang terus memikirkan Amanda. Semenjak keluar dari rumah Amanda, Maud jadi lebih sering overthinking. Bahkan di suatu malam, sambil melihat ke salib yang ia tempel, ia mendengarkan suara yang menyuruh Maud untuk melakukan tugas terakhir agar ia bisa berada di surga bersama Tuhan. Hingga di suatu hari, ia berdandan layaknya Santa. Santa itu dalam Kristen istilah untuk wanita yang dipercaya pernah melihat Tuhan. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Lanjut ia kedatangan Joy temannya. Kedatangan Joy ini sebenarnya untuk meminta maaf karena waktu Maud menelepon, Joy gak bisa datang menemui Maud. Nah, Joy ini merasa kalau Maud emang kesepian. Meskipun ia harus pergi, namun Joy ingin menyempatkan waktu untuk menemui dan menemani serta menanyakan kabar Maud. Nah, kedatangan Joy ini malah membuat Maud gak nyaman. Sehingga tak lama Joy tiba di sana. Secara gak langsung, Maud seperti mengusir Joy dengan halus. Joy pun terpaksa harus pergi. Malam harinya, dengan berpakaian layaknya Santa, Maud memasuki kediaman Amanda dan menemuinya. Dengan percaya diri, dengan lembut, dengan air yang dibawa oleh Maud yang telah ia persiapkan, ia menyapa Amanda dan hendak mendoakan Amanda dengan mengolesi air ke dahinya. Namun, karena Amanda merupakan ateis, dia tidak mempercayai perlakuan-perlakuan seperti itu yang dilakukan oleh Maud. Amanda pun menolak, hingga Amanda berubah seperti iblis. Namun apakah ini benar-benar nyata Amanda berubah jadi iblis? Atau ini semua hanya halusinasinya Maud aja? Amanda yang berubah menjadi iblis itu seketika aja ditusuk oleh Maud berkali-kali menggunakan gunting hingga Amanda mati.
Maud pun pergi dan membersihkan noda darah di seluruh badannya. Hingga esok paginya, Maud yang merasa telah melakukan hal baik karena telah membunuh iblis, dengan pakaian santanya, dia pergi menuju pantai. Sesampainya di tepi pantai, Maud menyirami dirinya dengan cairan yang mudah terbakar yang telah ia siapkan dari rumahnya. Terdengar teriakan orang-orang di pantai itu berusaha menghentikan apa yang akan dilakukan oleh Maud karena itu akan membahayakan. Namun ini tak menghentikan Maud. Ia pun menyalakan api setelah menyirami dirinya, dan begitu dinyalakan, ia terlihat bersinar sangat terang dan orang-orang di sekitar pantai berlutut di hadapan Maud. Apakah Maud ini benar-benar santa? Apakah Maud benar-benar orang yang mendapat karunia dari Tuhannya? Karena scene memperlihatkan kondisi lain, kondisi yang sebenarnya mungkin, di mana Maud terbakar, kepanasan, dan berteriak kesakitan. Film pun berakhir. Film ini mempunyai sisi horor yang tak biasa, yang menurut saya luar biasa. Perubahan psikologis Maud ini cukup mengerikan. Wanita polos yang mencari pengampunan Tuhan dengan obsesi kepercayaan yang berlebihan harus berakhir fatal. Karena sepertinya apa yang ia dengar bagi saya hanyalah halusinasinya aja, atau efek dari trauma atas kejadian yang pernah ia alami dengan pasiennya di scene-scene awal. Itulah alur cerita film Saint Maud. Jangan lupa hit like dan share kalau kalian suka sama videonya. Subscribe juga channel ini sebagai bentuk support kalian dan biar gak ketinggalan konten storyline yang akan datang. Thanks for watching, sampai jumpa di storyline berikutnya.